Halo, assalamualaikum saudaraku. Kembali lagi di channel Gudang Senjataku, channel yang mengupas tentang senjata tradisional atau tosan aji yang ada di seluruh Nusantara, baik itu dari Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, bahkan sampai Papua. Rahayu, salam budaya semuanya. Oke, baik saudaraku, di malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu model warangke yang ada di Lombok, yaitu warangka model tolang pauh, yang contohnya bisa saudara-saudara lihat seperti ini. Ini warangke dengan bahan kayu areng atau kayu hitam dengan model tolang pauh, dan handle-nya juga ini khas Lombok, yaitu handle cekahan namanya. Cekahan, biasanya cekahan itu ada yang cekahan 11, cekahan 9, macam-macam tergantung jenisnya saudaraku. Ini cekahannya berapa ini? Coba kita hitung dulu saudaraku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cekahan 9 ini. Keren sekali saudaraku. Ini kita lihat, bisa kita lihat bilahnya. Ganjanya itu aneh, bentuk ganjanya aneh seperti bergelombang-gelombang. Lihat saudaraku, seperti bergelombang-gelombang bentuk ganjanya. Apakah ini keris unik? Ya, nanti kita buka isinya seperti apa saudaraku. Yang jelas ini khas Lombok atau Bali, khas Bali Lombok ini. Nggak usah mesom-mesom, itu ada yang mesom. Oke, baik saudaraku. Ini coba kita buka bagaimana isi bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapurannya sangat-sangat unik dan tidak ada duanya ini saudaraku. Ya, mantap pokoknya. Bilahnya seperti pedang, bentuk bilahnya seperti pedang, ada kembungnya, ada tempatnya kurus. Intinya bagus sudah saudaraku. Ini cocok dikoleksi oleh para kolektor. Kalau saya bukan kolektor, tapi kolektor. Wanginya juga enak sekali. Selain itu, saya juga ada salah satu pusaka yang cukup bagus, tapi masih belum bisa saya keluarkan di video kali ini karena masih menunggu 100.000 subscriber dulu. Nanti kalau sudah 100.000 subscriber, rencana akan saya baper semua pusaka-pusaka andalan. Oke, baik saudaraku, berbicara mengenai keris tidak akan ada habis-habisnya, baik itu keris sepuh maupun keris kontemporer atau keris kamardikan, yang mana saat ini sudah banyak sekali empu-empu era sekarang yang membuat keris dengan kualitas tempa yang sangat bagus, seperti di Madura, di Jogja, maupun di Bali. Kita bisa lihat mana keris yang kualitas tempa bagus, yang benar-benar digarap empu, maupun keris-keris yang digarap oleh pengrajin. Jadi kita bisa bedakan mana keris yang asli garapan empu. Biasanya keris-keris pesanan yang dibuat dengan betul-betul dengan ritual khusus, kemudian dengan teknik tempaan lipat yang khusus, tentu akan menghasilkan bilah yang tidak kalah dengan keris sepuh. Bahkan bilahnya lebih bagus, soalnya menggunakan teknologi atau peralatan yang modern dan dengan tempa yang sangat bagus, tentu akan menghasilkan keris-keris yang dengan kualitas bagus. Sementara itu sekarang juga ada banyak empu yang mulai mengkreasikan keris dengan pakem-pakem baru,
sehingga nanti kedepannya akan muncul model-model keris era kontemporer atau era kemerdekaan yang layak untuk dilestarikan keberadaannya. Kemudian kalau untuk keris kualitas pengrajin, biasanya itu dibuat sehari itu banyak, atau bahkan 2 minggu, 1 minggu itu bisa menghasilkan banyak keris. Biasanya itu bukan pesanan, cuma sengaja diproduksi untuk kebutuhan aksesoris. Ya, meskipun begitu kita tidak bisa memandang sebelah mata. Kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh para pengrajin, sehingga keberadaan keris tetap masih bisa dilestarikan dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Saya sebagai pencinta keris sangat-sangat berharap kepada pecinta keris yang ada di Indonesia, tolong kalau punya keris itu dirawat dengan baik, apalagi keris sepuh. Tolong jangan sampai dijual ke luar negeri atau jatuh ke tangan orang asing. Kalau keris-keris buatan sekarang bolehlah dijual ke luar negeri, tidak masalah, atau dijual ke bule yang berkunjung ke Indonesia, tidak apa-apa. Tapi kalau keris sepuh, keris yang punya sejarah, tolong jangan dijual-jual ke luar negeri, saudara, karena itu kita akan kehilangan jati diri kita, menurut saya pribadi ini. Anak cucu kita nanti tidak bisa melihat sejarah leluhurnya kalau sudah dijual-jual ke asing, ke luar negeri. Dan untuk mengembalikan ke Indonesia tentu perlu biaya yang sangat besar sekali. Belum lagi nanti setelah berhasil dibeli lagi dipajakin, suruh bayar cukai lagi. Kalau bisa jangan. Kalau bisa ya jangan di luar negeri. Jangan dijual ke orang luar negeri. Lebih baik dijual ke sesama orang Indonesia. Itu baru kita namanya bisa disebut pelestari pusaka. Kalau masih dijual-jual ke luar negeri, waduh, udah jauh dari kata pelestarian pusaka namanya itu. Kalau mau jual, saya sarankan kalau bisa yang baru-baru, yang buatan sekarang. Kalau buatan dulu, buatan era-era kerajaan, jangan. Biarlah tetap di Indonesia saja, tetap di tanah airnya saja. Jangan sampai mengalir ke luar negeri lagi, saudaraku. Karena UNESCO juga sudah menetapkan keris sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tugas kita sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, untuk melestarikannya.